Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Baik Bapak Ulur dan Ibu, sehubungan dengan judul pembahasan kita pada malam ini, supaya anak sukses di sekolah. Apa pentingnya kita membahas topik ini? Silakan. Kalau saya rasa kita semua tahu bahwa orang tua adalah guru yang pertama dan yang utama. Walaupun anak-anak kita ini ke sekolah, maka kita harus tahu bahwa itu juga tetap adalah tanggung jawab kita. Supaya mereka sukses di sekolah. Bukan cuma tanggung jawab guru, tapi orang tua juga harus terus mendidik mereka. Saya ingat kata-kata dari Khalil Gibran, dia bilang begini, orang tua itu katanya seperti busur panah, dan anak-anak adalah anak panah. Semakin busur panah itu membungkuk, maka semakin jauh anak panah akan melesat. Maka ini yang harus dibuat oleh orang tua Kristen. Kita akan buat yang terbaik supaya anak kita bisa melesat sejauh-jauhnya. Baik. Apalagi saat ini ya, sementara pandemi, jadi di sekolah-sekolah belajar online. Ada video waktu yang lalu lagi viral, seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk menghafal Pancasila ya. Pernah nonton itu? Wah, ibu ini hebat ya. Dia bagaimana cara dia mau ajar anaknya, dia merasa kesusahan. Coba bayangkan, guru ini cuma satu anak, ya, tetapi guru-guru mereka mengajar di kelas sudah paling kurang mungkin 15 atau 20 anak di kelas ya. Jadi orang tua dituntut untuk jadi guru di rumah saat ini, ya. Keluhan yang mereka sering sampaikan bahwa ada susah sekali mengajar anak di rumah. Cepat buka sekolah supaya sudah mau belajar katanya, supaya tanggung jawab itu diberikan kepada guru. Jadi saya rasa sangat penting ya. Mungkin juga Khalil Gibran ini mengutip Mazmur 128 ya. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan, ya betul. Baik Bapak dan Ibu Ulur, namanya anak-anak pasti senang dengan libur. Ya. Nah, ketika libur usai, bagaimanakah orang tua bisa mempersiapkan anak-anak mereka memulaikan kelas yang pertama? Silakan. Kalau pengalaman kami, sebaiknya hari pertama itu harus dibuat menjadi hari yang istimewa bagi anak. Jadi misalkan mama sudah siapkan meja apa yang akan digunakan, hias meja itu semenarik mungkin ya. Pakaiannya dari berapa hari sebelum mulai sekolah sudah dipajang ya. Terus sudah siapkan alat apa yang akan dia gunakan, apakah laptop atau tab dan sebagainya. Jadi dan kalau boleh siapkan makanan yang paling dia sukai pada hari pertama dia akan sekolah. Baik. Jadi idenya adalah ketika kita buat hari itu hari istimewa, maka kita menciptakan ekspektasi yang tinggi dari anak itu supaya dia anggap itu sekolah itu suatu yang sangat menyenangkan dan suatu yang istimewa sehingga orang tuanya betul-betul taruh perhatian yang banyak untuk sekolah. Dan kalau saya bukan cuma itu ya, beli buku, ajarkan anak, tanamkan anak untuk belajar membaca. Tumbuhkan minat untuk membaca. Kemudian siapkan fasilitas anak. Siapkan lebih dulu ya, tadi sudah dibilang laptop atau tab, kemudian meja, supaya anak tahu mau kalau saya ke sekolah, saya mau duduk di mana. Dan kalau boleh saya punya kamar sendiri, jangan diganggu, jangan sementara belajar orang tua bilang, cuci piring dulu, masak ini dulu, tolong bukakan pintu ada tamu, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tua memfasilitasi anak, maka anak itu akan merasa bahwa dia mendapatkan dukungan. Dan orang tua harus tahu, banyak orang tua mengeluh laptop mahal. Padahal orang tua kalau beli baju harga 1-2 juta anggap biasa. Tapi beli laptop mahal.
Bagaimana kita bisa bertempur tanpa senjata? Bagaimana mau sekolah kalau tidak ada persiapan? Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tahu bersama bahwa kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara daring ya, atau online. Dan tentunya ada begitu banyak tantangan. Nah, bolehkah Bapak dan Ibu Ulur menjelaskan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi anak-anak dengan metode pembelajaran daring seperti ini? Silakan. Ya, seperti yang saya sudah ungkapkan pertama tadi, ada video yang lagi viral ya. Ya. Bagaimana anak mau belajar dengan baik kalau cara memberikan bantuan mama seperti itu? Kan saya juga nonton waktu itu, jadi wah kasihan anak ini ya. Karena diteriak, jadi kita harus bicara jangan marah-marah, tetapi harus memberikan bantuan ya, kasih motivasi. Mama belajar dengan anak, duduk di samping dia dan berikan apa? Tapi pasti kalau duduk jangan sampai kan sering open kamera kan. Jadi duduk di samping dan kasih semangat dia untuk belajar, harus dampingi ya. Jadi encourage dia untuk berpartisipasi di kelas tersebut, dan dengan demikian pasti dia akan belajar dengan baik. Dan tentunya sebagai orang tua kita juga harus ajarkan kepada mereka, harus sopan dalam memberikan pendapat di kelas apabila guru kalian memberikan pertanyaan. Ya, tadi poin yang paling bagus tadi adalah tantangan yang paling besar. Saya pikir bukan pendidikan secara mental. Sebab kita tahu pendidikan itu seimbang ya, perkembangan yang seimbang antara fisik, mental, dan rohani, kemudian sosial juga. Maka tantangan ini adalah bagaimana kita bisa, pendidikan karakter itu mau diciptakan bagaimana kalau dia cuma online. Maka itu harus menjadi tanggung jawab orang tua, bukan lagi tanggung jawab guru. Pendidikan sosial dan karakter dan lain sebagainya. Jadi itu tantangannya dengan pembelajaran daring. Baik, nah bila anak saya misalnya ini ya hanya diam saja di depan laptop atau gadget, di mana dia sedang mengikuti pelajaran dari guru dari sekolah ya, apa yang orang tua bisa lakukan atau bantu supaya anak ini bisa belajar dengan baik di masa pandemi seperti sekarang ini? Silakan Bapak dan Ibu Ulur. Oke. Mungkin kita orang tua agak ada baiknya untuk memahami konsep yang disebut dengan learning style atau gaya belajar. Oke, ada paling kurang ada 3 learning style secara teori umum. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Kalau dia audio itu artinya anak itu belajar dengan cara mendengar dan bicara. Itu anak-anak yang suka bicara di kelas, gitu. Dan orang tua dapat membantu mereka dengan cara itu ruangan jangan kasih ribut. Mereka sangat mudah sekali terganggu dengan suara-suara bising. Kasih akan headset yang bagus pada mereka. Beli audiobook untuk mereka. Rekam materi pelajaran supaya mereka bisa dengar di rumah. Kamar mereka kalau boleh ada musik dan lain sebagainya. Karena itu cara mereka belajar. Kemudian ada yang belajar visual. Ada anak yang belajar visual. Dia belajar dengan pandangan, dengan mata. Anak-anak seperti ini suka membaca. Beli buku yang banyak pada dia. Dia suka sekali membaca. Dia suka juga kerapihan. Mejanya mesti rapi. Kamarnya harus ada poster-poster yang bagus. Kalau bagus dia pakai monitor, layar monitor yang besar. Hubungkan dengan gadgetnya supaya dia bisa lihat dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, ini yang masalah, yang banyak kali bermasalah adalah anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Ini yang kadang sekali dibantu ya. Contohnya anak-anak yang kinestetik itu mereka bergerak terus, tidak bisa diam. Tidak bisa diam, tapi mereka kadang bicara. Bicaranya sedikit, cuma dengar-dengar saja, tapi mereka tidak bisa diam. Bergerak terus. Aktif terus. Mereka lebih suka taruh di meja, komputer taruh di meja, tapi tidak pakai kursi. Berdiri saja. Sementara mereka berdiri, mereka goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan. Kadang-kadang ada itu fidget spinner itu, putar-putar. Itu cara mereka belajar. Mereka harus memahami pembelajaran itu lewat gerakan, lewat animasi. Kadang-kadang mereka minta permen karet.
kunyah-kunyah permen karet. Karena mereka harus buat sesuatu, harus ada pergerakan baru mereka belajar. Biarkan mereka jalan-jalan kalau mereka jalan-jalan di situ ya. Mereka suka kamar yang luas. Kadang-kadang ada tempat sampah di ujung, sementara goyang-goyang kertas lempar. Ini cara mereka belajar, anak-anak yang kinestetik. Jadi bagaimana cara kita bantu mereka? Apalagi mereka cuma diam-diam. Caranya adalah kita cari tahu dulu. Bagaimana cara yang terbaik mereka belajar. Kemudian kita bantu mereka supaya mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Baik. Ada juga anak yang mau belajar secara individu. Dia mau belajar sendiri. Tidak mau mama atau papa mau bantu. Ya. Tapi ada juga anak yang mau belajar berkelompok. Jadi karena ini dalam online, tidak mungkin kan karena di online, ya mungkin boleh setelah selesai kelas, boleh dia diskusi dengan teman-teman. Tapi pada waktu sementara belajar online, dan dia suka belajar kelompok, ya mama dan papa yang harus temani ya, dampingi dia untuk belajar. Dan kita juga harus tahu, apakah anak kita ini memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Karena ada anak-anak yang ada yang kita sebut dengan disleksia, yang sukar sekali untuk membandingkan huruf atau simbol, ya. Jadi kita orang tua harus cari tahu apa kelebihan dan apa kekurangan dari anak kita. Dan sebisa mungkin kita harus berikan perhatian agar supaya dia bisa belajar dengan baik. Baik. Puji Tuhan, sejauh ini kita sudah membahas pentingnya anak-anak kita sukses di sekolah, serta bagaimana cara orang tua membantu anak-anak ini dalam belajar di sekolah, khususnya pembelajaran daring seperti di saat pandemik sekarang ini. Ya, Bapak dan Ibu Lur, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas poin-poin penting lain bagaimana agar anak sukses di sekolah. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.